Baik, terima kasih moderator kita Bapak Muhammad Yunus ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya peserta? Baik ya, kita siang-siang belajar ya, luar biasa. Ini yang jelas yang ada di Zoom ini semangat belajarnya sungguh luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, sedikit membacakan kurikulum fit saya. Saya posisi sekarang dosen ya. Kalau dulu pernah ngajar di SMP, juga pernah ngajar di MI ya, MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, juga pernah mengajar di MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri 1. Saya mohon izin ya Pak Samsul Huda sama Pak Usman Rupai ya, mohon izin share screen ya. Tadi luar biasa materi beliau berdua ini, senior saya ini. Oke, sudah terlihat ya. Di sini insya Allah saya membawakan materi YouTube sarana belajar masa depan. Kok YouTube? Nah, di sini ya. Pertanyaannya kenapa? Nama saya tadi sudah disebutkan, nama saya Syarifudin SPD MPD ya. Ini tema kita sekarang adalah Roadshow Hari Guru Internasional. Nah, temanya pengalaman guru mengajar di era teknologi. Oke, saya next ya, kita belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama itu mungkin 4 saja yang akan kita sampaikan di sini. Pertama sejarah YouTube dulu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, bagaimana sejarah YouTube ya. Jadi kalau kita mengetahui sejarah, jadi kita akan lebih memahami ya filosofi dibentuknya YouTube. Sebenarnya tujuannya apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang pengguna media sosial. Nah, nanti kita lihat ya pengguna media sosial apa saja yang ada yang sekarang ini ya. Yang berikutnya, kenapa harus YouTube? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Yang keempat itu meningkatkan kualitas belajar. Nah, nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar. Sini saya hanya sharing pengalaman ya. Di sini saya bukan berarti saya lebih tahu, bukan ya. Jadi kalau ada permasalahan nanti ketika menyampaikan materi setelah sesi kedua ya nanti boleh tanya jawab ya. Kita sharing session ya. Oke, yang pertama sejarah YouTube. Nah, sebelum kita mengetahui ya, YouTube ini didirikan itu oleh ada 3 orang ya. Yang pertama itu oleh Chad Hurley ya, Steve Chen dan Jawed Karim ya. Jawed Karim ini salah satu tokoh, salah satu pendiri YouTube ya. Dia di Jerman, dia Muslim. Nah, Jawed Karim. Nanti akan kita lihat video pertama YouTube. Mungkin kita sering ya membuka YouTube, tapi apakah kita tahu video apa yang pertama kali muncul di YouTube? Nah, sekarang kalau tidak salah sudah sekitar 191 juta ditonton. Nanti apa judulnya nanti akan kita lihat. Nah, dari YouTube ini itu pertama kali itu tahun 2005. Nah, kalau 2005 ini mungkin saya masih ini ya, masih kuliah. Nah, tahun 2005. Nah, jadi ketiga orang tadi ya, itu awalnya ya, mereka itu adalah salah satu karyawan di PayPal ya. Mungkin kalau yang baru mengenal ya, baru mendengar kata PayPal, PayPal itu adalah salah satu kayak bank ya, pembayaran internasional. Misalnya kalau kita menggunakan, kalau sekarang sudah ada AdSense ya, itu kalau YouTube kita bisa menerima uang itu langsung ke rekening masing-masing negara. Nah, jadi PayPal ini itu biasanya akun yang layarnya nggak berubah ya. Kelihatan? Ya. Oke, tadi diinfokan admin layarnya nggak berubah katanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi PayPal ini pembayaran ke berbagai negara ya. Nah, contoh, misalnya kita mau belanja di ini ya, di Amazon. Nah, Amazon biasanya untuk beli buku-buku itu buku dengan bahasa Inggris itu murah sih. Nah, di Amazon ada $1, $2. Kalau harga aslinya memang mungkin ada yang $15 dan sebagainya. Atau mau beli barang-barang elektronik yang ada di luar negeri. Nah, itu bisa juga menggunakan PayPal ya. Nah, jadi 3 orang ini awalnya karyawan PayPal. Terus mereka sepakat berhenti
di PayPal berniat untuk mendirikan YouTube. Nah, awalnya YouTube ini didirikan untuk aplikasi agar bisa share video. Karena kan waktu tahun 2005 itu internet itu kalau untuk di Indonesia sendiri ya itu masih belum ini ya merata ya internetnya ya. Masih mungkin beberapa orang aja yang mengetahui internet tuh pada tahun 2005 itu. Nah, jadi di awal YouTube ini ya itu teknologi rintisan ini investasi awalnya dari Square Capital yaitu sekitar 11,5 juta dolar itu awal pendirian investasi awal di YouTube ya di tahun 2005 bulan November dan April ya tahun 2006. Jadi sekitar 11,5 juta US dollar. Oke. Nah, untuk sejarahnya kita lihat ya. Ini ada video. Nah, video pertama kali yang rilis di YouTube. Ini judulnya Me at the Zoo ya. Dia di kebun binatang. Nah, ini adalah Jawed Karim ya. Dia salah satu Muslim. Nah, jadi pendiri YouTube ini salah satunya Muslim. Dan sekarang dia tidak mengurus lagi YouTube. Dia menjadi penasehat. Nah, coba kita lihat. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Oke, itu ya tadi video pertama. Nah, berikutnya penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini kita lihat ya. Ini ada video dari tahun 1990 hingga tahun 2021 ya. Ini saya kutip dari Tahu Fakta ya. Coba kita lihat nih. Negara manakah yang paling banyak pengguna media sosial ya? Di sini kalau yang dari awal ya tahun 1990 itu adalah negara USA ya, Amerika Serikat ya. Coba kita lihat perubahannya. Ini dari tahun. Nah, nanti Indonesia itu baru tahun berapa mulai menggunakan internet. Nanti juga bisa dilihat di sini. Nah, itu tahun 95 Jepang udah mulai banyak menggunakan internet ya. Dan itu Jepang ada Inggris, ada Kanada, Selatan muncul. Nah, tahun 2000 kita belum masuk ya, 2001, baru nanti tahun 2015 kita masuk. Yang muncul ya, dengan internet. Sekarang negara mereka sudah disusul oleh negara China ya. Dia juga mulai muncul ya. Nah, ini tahun 2015 baru Indonesia masuk. Nah, kita lihat pergerakannya dia mulai naik karena jaringan mulai dibangun ya. Tahun 2021. Ini nanti kalau tahun 2021 ada lagi nanti tambahan datanya. Nah, kita bisa lihat ya, pengguna terbesar internet itu adalah Cina. Wajar ya, karena penduduknya 1 miliar lebih ya. Yang kedua itu India. Wajar juga ya, karena penduduk terbesar itu salah satunya India juga ya, yang nomor 2. Kalau Anda nomor 2, nomor 3 ya, setelah Amerika ya. Yang keempat itu baru Indonesia. Nah, disusul oleh Brazil, Nigeria, Rusia, Jepang, Bangladesh,
sama Pakistan ya. Nah, itu ada beberapa negara pengguna internet terbesar. Nah, kenapa kita menampilkan data ini? Nah, kita bisa melihat dari pengguna ini itu apakah efektif negara-negara ini menggunakannya untuk pendidikan ataupun bisa untuk ekonominya dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Ini saya kutip tadi dari Tahu Fakta ya. Nah, di sini saya lihat ya, ini saya mengutip langsung yang di Indonesia ya, itu kita lihat dari tabel ini, 94% orang Indonesia akses YouTube dalam 1 bulan terakhir. Ini persentase akses media sosial oleh pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun. Nah, di Indonesia itu tahun 2020. Jadi yang pertama itu adalah YouTube ya. Nah, makanya kalau kita mau memberikan konten-kontennya, konten mendidik, itu sangat baik ya di YouTube ya. Disusul oleh WhatsApp, terus Instagram, Facebook. Dulu kan waktu rilis Facebook tahun 2004, tahun 2006, terus naik sampai tahun 2020, itu masih YouTube, masih Facebook ya memimpin ya. Pengguna terbesar akses. Karena sekarang disusul Facebook itu Twitter, terus ada Facebook Messenger ya, itu ngirim pesan satu orang per orang ya. Terus ada LinkedIn ya, ada LinkedIn. LinkedIn ini aplikasi untuk penyedia, kebanyakan itu untuk riset ya, untuk dan sebagainya. Ya hampir mirip juga kalau sekarang udah perubahannya seperti Facebook ya. Terus ada TikTok ya, TikTok mulai naik juga ini. TikTok ini kebanyakan kontennya memang yang joget-joget ya. Terus ada Pinterest ya. Nah, kalau kita melihat data ini ya, bahwa kita sudah paham kenapa harus YouTube. Karena memang pengguna terbesar itu adalah YouTube. Makanya kita harus menggunakan alat apa yang paling banyak digunakan agar cepat menaikkan ranking kita ya. Makanya YouTube. Nah, di sini saya yang ketiga itu kenapa harus YouTube. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, YouTube kan kontennya itu masih random ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada YouTube untuk kids ya, untuk anak-anak, jadi dia bisa menyaring video-video yang memang tidak layak ditonton oleh anak-anak, dia bisa disaring lah. Makanya kalau Bapak Ibu guru peserta ada memiliki akun YouTube ya, makanya nanti sebelum upload nanti ditanyakannya dulu apakah konten ini untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Nah, yang pertama itu mengimbangi konten yang tidak mendidik. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus memiliki akun YouTube ya. Karena kan apabila YouTube ini seorang pendidik yang memilikinya, dia kan akan mengupload video-video tentang pendidikan. Nah, nanti video-video yang kurang baik nanti akan tertutupi oleh video yang baik. Makanya guru-guru harus memiliki akun YouTube ya. Nah, kami dosen juga ada itu komunitas YouTube. Selain YouTube untuk pendidikan ya, dia juga bisa untuk iklan, juga bisa untuk income ya, untuk tambahan, untuk menghasilkan uang ya, itu bisa di YouTube. Untuk di YouTube sendiri ya, kalau penghasilan itu banyak caranya. Kita bisa influencer, bisa ini ya, memasarkan produk orang lain, atau kita punya produk kita sampaikan YouTube. Sekarang yang jualan mobil dengan YouTube, dengan jualan handphone ada yang dengan YouTube, jual rumah juga ada yang dengan YouTube. Nah, sekarang lebih mudah YouTube karena kita kan biasanya kalau untuk melihat langsung ke tempat penjualan mobil dan sebagainya, itu pertama kita memerlukan waktu ya, bahkan jarak ya, datang ke sana sini. Kalau dengan YouTube nanti yang punya showroom mobil misalnya, dia bisa memvideokan mobilnya, ada dia sampaikan ini kelebihannya, ini kekurangannya, itu bisa dengan YouTube. Bahkan kita kalau yang tertarik dengan mobil ya, itu tanpa datang ke tempat showroomnya, kita minta nomor kontaknya, minta video YouTube-nya, kita nggak jadi beli nggak apa-apa. Nah, kalau kita udah datang kan ada rasa segan ya, nah itu. Nah, untuk pendidikan itu juga yang kedua itu mempercepat tersebarnya ilmu ya. Kalau kita mengajar di kelas, yang akan tahu ilmunya itu hanya di kelas ya. Tapi seandainya kalau kita videokan saat kita mengajar ya, tentu materi yang disampaikan akan lebih
banyak yang bisa memanfaatkannya ya. Kalau kita YouTube kita sudah mungkin banyak pengikutnya atau subscribe-nya. Nah, makanya dengan itu akan cepat tersebar ilmu ya. Nah, oke, yang berikutnya itu sebagai ekspresi siswa ya. Nah, sebagai ekspresi siswa ini apa? Jadi nanti siswa mungkin bisa mereka ketika membuat sesuatu divideokan, terus diupload di YouTube. Nah, ini jadi sebagai juga bahan portofolio ya untuk pembelajaran. Nah, juga bisa mengenang masa-masa lampau. Bahkan yang video yang pertama saya ini tadi ya, pertama YouTube yang saya tampilkan tadi, itu sudah sekitar puluhan tahun. Masih tersimpan baik ya YouTube. Kalau kita simpan di handphone, di memori, nah itu mungkin ganti handphone, mungkin lupa nyalinnya bisa hilang ya. Tapi kalau di YouTube enggak. Nah, YouTube ini bisa sebagai bahan ekspresi siswa ya, untuk materi dan sebagainya. Oke, kita next ya. Nah, di sini untuk video sendiri bagi guru ya, itu bisa membuat video sendiri atau memanfaatkan video orang lain. Nah, di sini di akun saya juga ya, saya ada video, tapi khusus untuk pembelajaran MI mata pelajaran IPS ya. Itu mahasiswa membuat video animasi ya. Animasi, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sama kelas 6 itu lengkap ada video pembelajarannya. Menggunakan bukunya, buku paket keluaran Erlangga ya. Itu kurikulum 13 juga, kurikulum 2013. Itu bisa kita membuat video atau memanfaatkan video lain. Nah, yang terakhir itu sebagai portofolio ya. Jadi sebagai simpanan materi-materi video dari anak didik kita. Oke. Nah, di sini saya mengambil itu dari riset jurnal ya, jurnal komunikasi hasil pemikiran dan penelitian ya, program studi ilmu komunikasi Universitas Garut. Nah, ini nomornya. Di sini dijabarkan ya bahwa kita lihat ya di sini pemanfaatan YouTube sebagai media ajar menurut persepsi mahasiswa. Nah, hasilnya apa? Jadi berdasarkan uraian di atas itu dapat dilihat ya bahwa tanggapan responden itu mengenai pemanfaatan YouTube sebagai media ajar ya dalam ini mata pelajaran public speaking ya, itu adalah sangat setuju. Nah, di sini respondennya banyak ya, jadi banyak yang jawab sangat setuju, ditunjukkan oleh rata-rata skor sebesar 4,45. Yang setuju, yang berbeda pada interval 4,20 hingga 5 ya, itu perbedaannya. Artinya mahasiswa sangat setuju dengan pemanfaatan YouTube sebagai media ajar dalam belajar public speaking. Nah, jadi YouTube digunakan mahasiswa sebagai sarana media ajar terhadap motivasi mahasiswa dalam belajar public speaking. Kan ketika kita menggunakan YouTube, itu videonya bisa diulang-ulang ya. Nah, ini yang membuat mudah kita belajar dengan YouTube. Kalau kita tidak paham satu kali, bisa diulang lagi untuk yang kedua kalinya atau ketiga kali dan sebagainya. Nah, dengan begitu pemahaman terhadap materi akan lebih mantap ya kalau diulang-ulang. Nah, ini salah satu manfaat dari YouTube ya. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan kualitas belajar dengan YouTube? Nah, di sini kita lihat ada 6 yang terangkum ya. Yang pertama itu membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube ya. Tentu saja kita tahu ya untuk YouTube sendiri itu ada kolom komentar ya. Kalau kita live streaming itu ada namanya live chat ya. Jadi live chatnya real time ya. Kalau di komentar itu bisa dikomentari kapan saja. Nah, jadi yang pertama itu membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube ya. Nah, selain menghidupkan diskusi ya, kalau di komentar itu secara tertulis tentu saja ya, maka ini berarti guru juga telah melatih kemampuan siswa untuk membuat catatan dalam bentuk komentar-komentar di YouTube. Nah, secara tidak langsung ya, ini juga jika ini rutin dilakukan ya, maka siswa akan mudah memberikan komentar-komentar berupa catatan yang panjang dan penuh deskripsi dan eksplanasi ya. Jadi itu ya, melatih mereka menulis, salah satunya. Yang kedua itu adalah
mengembangkan komunitas belajar melalui YouTube, di mana guru dan siswa terlibat bersama-sama. Nah, jadi hal berikutnya itu yang dapat dilakukan dengan YouTube adalah itu membuat sebuah komunitas belajar. Kita bisa saja guru mungkin membuat nama akun YouTube-nya pelajaran IPA. Nah, jadi kan ketika orang mengetik pelajaran IPA di YouTube, nanti akan muncul salah satunya akun yang dibuat oleh guru. Jadi pada komunitas ini juga ya guru dan siswa dapat berdiskusi melalui komentar-komentar. Yang pertama, menyarankan link-link video ya, bisa memberikan link-link video. Nanti link videonya ini bisa video sendiri yang dibuat ataupun video orang lain ya, atau channel YouTube yang bagus untuk ditonton terkait sebuah materi ajar pada topik tertentu ya. Mungkin belajar terkait tentang bumi misalnya, pelajarannya nanti bisa sampaikan apa saja materi-materi bumi, ada apa saja yang menjadi sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, mungkin siswa nanti bisa mencari video sendiri ya di YouTube, nanti bisa dikomentari oleh gurunya apakah ini sesuai atau tidak. Nah, jadi siswa bisa mengekspor sendiri kemampuannya. Nah, dengan begitu akan terjadinya saling keterlibatan atau belajar komunitas. Nah, tentu ya. Jadi pokoknya ya ada banyak hal dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas gratis dan fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube. Nah, jadi YouTube ini sebenarnya gratis. Kalau awal dulu memang dibatasi ya untuk video sendiri hanya bisa mengirim itu 10 menit. Terus berubah dari tahun ke tahun dan sekarang kita sudah boleh ya mengirim itu bahkan lebih dari 3 jam. Karena kegiatan yang diselenggarakan oleh Analog Teacher of Learning ya itu rata-rata hampir 3 jam ya. Nah, sekarang udah bisa ya, sudah lebih gampang, lebih mudah kita menggunakan fitur-fitur yang free yang disediakan oleh YouTube. Nah, jadi guru dapat mulai dengan membuat sebuah channel khusus untuk komunitas belajar kelasnya. Nah, ini sangat disarankan ya, guru. Nanti sederhana aja untuk membuat YouTube, nanti gurunya dengan handphone juga bisa sekarang, bikin email juga gampang sekarang, sangat mudah. Kalau dulu kan email harus menggunakan nomor telepon ya, jadi satu nomor telepon itu satu email, itu kalau dulu. Kalau sekarang udah bisa 5 akun email dengan satu nomor telepon, sudah bisa, ada caranya. Yang ketiga, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu buat siswa melakukan diskusi online melalui YouTube secara menarik. Nah, jadi sedikit sudah dipaparkan ya di atas tadi bahwa di YouTube kita dapat memanfaatkan fitur komentar video untuk diskusi kelas itu. Tentunya diskusinya secara online ya dan tak akan menghambat, akan terhambat oleh masalah waktu. Jadi pembelajaran itu sebenarnya ada dua ya, ada yang sinkronus, ada juga yang asinkronus ya. Nah, untuk yang YouTube ini itu termasuk asinkronus ya, itu beda tempat, beda waktu. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja, 24 jam. Nah, mungkin nanti siswanya bisa diberi timing ya, waktunya nanti bisa dilihat videonya sampai berapa dan sebagainya. Karena nanti akan terekam sendiri ya untuk jam, tanggal, dan sebagainya. Di kolom komentar juga sudah terekam. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencatat-catat. Oh ini si Budi misalnya upload baru, mengkomentar baru jam 12 misalnya. Si Tari mungkin jam 1. Nah nanti sudah otomatis ya. Jadi ketika komentar itu muncul, maka dengan otomatis tanggal dan jamnya juga akan terekam. Nah jadi ketika guru atau siswa mengupload sebuah video di channel ya, di channel kelas yang telah dibuat, setiap anggota kelas dapat mengomentari dan memberi tanggapan. Nanti bisa diatur ya komentarnya ini untuk yang hanya pengikut ya atau subscriber ya, itu bisa diatur. Terus bisa memberi tanggapan, bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi diskusi tentu menjadi menarik ya, karena dapat dilakukan dari rumah masing-masing pada waktu senggang dan juga lupakan video streamingnya memiliki YouTube yang powerful. Nah, video streaming YouTube ini juga ada yang powerful ya, tapi untuk streaming menggunakan handphone itu ada beberapa syarat ya. Salah satunya itu subscribernya harus 1.000 ya, itu salah satunya. Nanti kalau Bapak Ibu guru sekalian, kalau masalahnya subscriber, nanti bikin aja komunitas saling subscribe ya. Dulu saya juga mengawali channel YouTube begitu, ikut komunitas, nanti sesama teman itu saling subscribe.
Jadi kalau temannya ada 100, berarti sudah ada 100 subscribe. Kalau 200, ada 200 subscribe. Kalau 1000, itu sudah mencukupi. Jadi selain subscribe nanti untuk pengaturan YouTube sekarang ya, itu agar subscribe-nya tidak hilang, itu harus ditonton dulu. Jadi tonton dulu baru subscribe. Kalau langsung subscribe mungkin subscribe-nya bisa hilang tiba-tiba. Itu banyak terjadi pada teman-teman kami sama dosen ya. Karena memang tidak mengikuti ketentuan dari YouTube. Kalau dulunya lagi itu kita bikin email sendiri, terus kita subscribe sendiri, itu bisa. Kalau sekarang sudah terdetek ya dengan kecanggihan teknologi, jadi agak sulit ya. Jadi kita bikin aja komunitas saling subscribe namanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu tips ya bagaimana mengembangkan YouTube teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Oke, nanti video yang sudah diupload ya, itu kalau terkenal atau viral ya, itu akan banyak yang melihat. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diundang ya, mungkin di acara-acara talk show ya. Nah, itu kan sebuah jalur cepat untuk cepat terkenal ya, kalau sudah masuk TV nasional. Nah, makanya saran Bapak Ibu guru harus memiliki akun YouTube. Bagaimana saya sampaikan tadi, salah satunya untuk mengimbangi konten-konten yang tidak baik. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat, jadi yang keempat itu adalah upload konten video dan jadikan bahan pembelajaran untuk mobile learning. Kan membuka atau mengakses YouTube ini tidak hanya menggunakan laptop ya, di handphone udah bisa. Bahkan ada kartu yang menggratiskan YouTube. Jadi kalau kita buka YouTube, dia gratis. Ada, nanti cari aja kartunya banyak. Jadi melalui YouTube ya, guru dapat mengembangkan kreativitasnya. Nah, sekarang banyak teknik-teknik untuk membuat video ya. Itu salah satunya nih, narasumber kita juga, Pak Usman Pak Iya, itu beliau latarnya warna merah. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti latarnya menggunakan aplikasi misalnya tambahan KineMaster dan sebagainya, itu bisa mengganti latar belakang. Atau kalau Bapak Ibu guru pernah melihat video ruang guru ya, nah itu menarik ya, bagus ya videonya, itu bagaimana mengajarnya. Nanti bisa melatih public speaking juga. Nah itu kan keren kan. Lanjutkan ya. Jadi ya konten video untuk channel khusus yang akan dimanfaatkan oleh kelasnya itu bisa ya kita buat. Terus siswa pada zaman sekarang sudah sangat mudah mengakses YouTube ya melalui perangkat mobile ya, smartphone yang mereka miliki ya, dan tergolong dengan mode tonton offline. Dan sekarang YouTube ada mode tonton offline ya. Biasanya di-download dulunya, nanti akan tersimpan dan bisa ditonton secara offline. Nah, jadi dapat menghemat kuota pemakaian internet siswa ya. Jadi siswa terbantu belajar melalui video yang dibuat guru tanpa batas waktu dan dapat mengulang memainkannya jika mereka membutuhkan. Nah ini keunggulan, salah satu keunggulan ya dari video YouTube itu. Nah yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima itu adalah presentasi efektif dan efisien di channel video YouTube Anda. Presentasi atau dokumentasi yang dilakukan guru untuk keperluan pembelajaran seringkali ya lebih efektif dan efisien jika menggunakan video, ya kan? Karena untuk siswa itu biasanya gaya mengajarnya beda-beda ya, unik ya, tentu saja siswa itu unik. Ada yang gaya belajarnya dominannya itu mendengarkan atau audio. Jadi biasanya kita harus telusuri dulu nih siswa di kelas kita gaya belajarnya bagaimana. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual. Nah, jadi ada 3 gaya belajar ya. Biasanya kalau saya pertama masuk ke kelas ya, pertemuan awal, itu saya harus ketahui dulu. Siswa ini dominannya di kelas ini mungkin ada 20-30 orang, dominan gaya belajarnya apa. Jadi kita lihat ada yang audiovisual, itu medianya ya. Gaya belajarnya nanti saya ulangi ya, gaya belajarnya audio, visual, sama kinestetik ya. Tadi yang medianya tadi yang saya sampaikan di atas. Jadi ada 3 ya. Ada yang gaya belajar visual. Nah, visual ini biasanya dia akan lebih cepat tanggap, lebih cepat menyerap ilmu itu dengan cara melihat.
Guru biasanya menyampaikan materi itu alangkah baiknya menggunakan media gambar, media grafik dan sebagainya, atau membuat peta konsep ya. Nah itu akan lebih cepat diserap oleh peserta didik ya kalau gaya belajarnya visual. Ada yang gaya audio ya. Nah di audio ini kita sudah tahu ya, audio itu ada pendengaran, jadi akan lebih cepat siswa itu terkadang menangkap pelajaran itu dengan cara mendengarkan. Mungkin matanya dipejamkan, terus siswa mendengar. Nah, itu akan lebih cepat biasanya kalau gaya belajarnya memang dominan audio. Tapi ada yang gaya belajar kinestetik. Yang kinestetik ini kan biasa kita di kelas ya, ada melihat siswa yang suka lari-lari. Nah, sebenarnya ini bukan siswanya nakal ya, tapi memang gaya belajarnya itu adalah gaya kinestetik. Dia bergerak gaya belajarnya. Biasanya untuk bergerak ini dia juga sambil berjalan dan sebagainya, dia akan lebih cepat menyerap ilmunya. Nah ini gaya kinestetik ya. Jadi seorang guru tentu harus lebih memahami dulu keperluan dari siswanya ya. Nah dengan situ kita bisa melihat media apa yang akan kita sampaikan. Oke, yang terakhir ya, yang keenam. Yang keenam itu mengembangkan kreativitas siswa dalam pembuatan video dengan tugas upload ke YouTube. Nah, jadi siswa membuat sendiri videonya, terus diuploadnya ke YouTube. Ya, tentu untuk urusan membuat atau mengembangkan video tak dibatasi untuk guru saja ya, siswa juga boleh. Nah, di YouTube itu nanti kita bisa menambahkan ini ya, akun ya. Jadi satu YouTube bisa beberapa orang nanti penggunaannya. Atau emailnya kita bagikan, jadi nanti siswa upload video menggunakan email satu. Mungkin emailnya tadi langsung kita tuliskan aja, email nama gurunya atau kelasnya atau nama pelajarannya. Jadi uploadnya ke sana nanti teman-temannya bisa mengomentari. Nah tentunya ya untuk urusan membuat mengalahkan video ini tadi tidak dibatasi guru saja ya, siswa juga bisa. Terus ketika sebuah channel untuk pembelajaran di kelas dibuat ya di YouTube, maka berikan akses kepada siswa untuk mengupload video. Nah, dia kan bisa untuk mengakses. Nah, ini bukan harus video yang sempurna ya. Yang video sederhana bisa. Nah, saran juga untuk membuat video itu utamakan audionya ya. Kalau untuk gambar itu mungkin bisa sederhana, tapi audio harus terdengar jelas ya. Karena biasanya kalau kita lihat gambarnya buram, tapi audionya jelas, itu apa yang disampaikan bisa kita tangkap. Tapi sebaliknya kalau kualitas videonya bagus, namun kualitas audionya buruk, itu mungkin akan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian materi. Jadi utamakan audio ya ketika membuat video itu. Terus guru bisa menugaskan siswa ya untuk membuat video melalui rekaman perangkat mobil aja atau smartphone ya, smartphone masing-masing siswa itu. Terus apa yang mau dijelaskan? Misalnya terkait pembelajaran IPA mengenai tumbuhan atau terjadinya hujan dan sebagainya. Nanti videokan aja siswanya, nanti bisa diupload. Nah terus di bawahnya bisa kita komentari. Nah ini salah satu belajar saintifik ya, ekspor. Terus fenomena dan sebagainya. Nah itu salah satu dari manfaat YouTube ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah, materinya sudah habis, nanti kita sambung di sesi tanya jawab oke ya. Nah ini ada kata-kata mungkin sering kita dengar ya. Ini juga saya sering menyampaikan ini kepada mahasiswa saya bahwa orang hebat dapat menghasilkan karya yang bermutu. Tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Nah, jadi itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.